Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumsi Thohir meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Tumsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13% dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10%. Untuk itu dirinya meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan pasokan serta faktor yang memicu kenaikan. Kenaikan harga beras 13% itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian koefisien untuk penyumbang inflasinya berasa. Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras, maka inflasi kita akan naik karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini juga ada Pak Wawan. Pak Wawan dari Bulog, saya minta untuk yang kenaikan harga berasnya signifikan, Bone Bolango, kemudian nanti ada beberapa lagi, ya, itu supaya dilaksanakan operasi pasar. Di sisi lain, Tumsi mengingatkan bahwa ketersediaan stok beras nasional yang besar seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Oleh karena itu, pihak Kemendagri meminta Pemda memanfaatkan dukungan tersebut melalui langkah intervensi yang tepat dan cepat. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pengalihan status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berprofesi sebagai guru menjadi pegawai pemerintah pusat tidak akan mengganggu keberlanjutan fiskal, di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Purbaya menjelaskan perhitungan anggaran telah dilakukan agar kebijakan pengalihan status kepegawaian guru tetap menjaga kondisi fiskal. Bahkan dirinya memastikan kebijakan tersebut tidak mengubah target defisit dalam RAPBN 2027 yang tetap dijaga sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto atau senilai 671,2 triliun rupiah. Sebelumnya pemerintah telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dalam kebijakan tersebut, guru yang berstatus sebagai P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara guru yang saat ini berstatus sebagai P3K penuh waktu memiliki kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS pada 2027. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu, Pak. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa Badan Pengaturan BUMN dan Danantara buka suara mengenai potensi delisting saham PT Waskita Karya Tbk dari Bursa Efek Indonesia. Langkah perbaikan keuangan emiten berkode WSKT ini difokuskan pada penyehatan fundamental bisnis jangka panjang. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria memberikan tanggapan terkait potensi delisting saham PT Waskita Karya Persero Tbk dari bursa.
Doni menegaskan prioritas utama dan antara adalah pemulihan kondisi keuangan perseroan secara real dan substansial. Pihaknya siap menghadapi risiko transformasi termasuk skenario delisting demi memastikan kesehatan jangka panjang emiten BUMN karya tersebut. Perdagangan saham WSKT diketahui telah mengalami suspensi oleh BEI sejak 8 Mei 2023 akibat penundaan kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi. Doni menyampaikan bahwa mempertahankan status emiten tanpa perbaikan kinerja keuangan yang nyata justru akan merugikan investor publik. Menurutnya Danantara tidak ingin sekedar mempercantik tampilan luar keuangan perseroan tanpa menyelesaikan akar permasalahan fundamental utang. Berdasarkan laporan keuangan semester 1 2026 WSKT masih membukukan rugi bersih 1,91 triliun rupiah atau membaik 16,96% dari periode yang sama tahun lalu. Dari sisi operasional, pendapatan usaha perseroan melonjak 58,49% menjadi 4,91 triliun rupiah per Juni 2026. Sementara itu total liabilitas BUMN konstruksi ini berhasil ditekan turun tipis 0,8% menjadi 66,53 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Winner Nusantara Jaya Tbk mengumumkan rencana peluncuran 10 proyek properti baru secara bertahap sepanjang semester 2 2026. Melalui ekspansi ke kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini, WINR membidik target marketing sales sebesar 880 miliar rupiah. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bersiap memperluas portofolio bisnis propertinya ke berbagai kawasan strategis di Indonesia. Emiten berkode saham WINR ini meluncurkan 10 proyek baru sepanjang semester 2 2026. Direktur Utama Winner Yusman Leo menjelaskan bahwa pemilihan lokasi difokuskan di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang didukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas infrastruktur solid. Melalui peluncuran 10 proyek tersebut, perseroan optimistis dapat mengantongi pra-penjualan atau marketing sales sebesar 880 miliar rupiah. Manajemen menilai potensi pasar di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah sangat tinggi seiring meningkatnya investasi kawasan industri, sektor pendidikan, serta pariwisata. Setiap proyek dilancar dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, serta prinsip keberlanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi investor. Selain memperkuat kinerja keuangan perseroan, pengembangan 10 proyek baru yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar. Selama proses pembangunan hingga operasional, proyek Winner diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal serta memicu pertumbuhan sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa. Kedepan perseroan terus mengevaluasi peluang ekspansi ke kawasan strategis lainnya di Pulau Jawa. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, PT Bayan Resources Tbk memberikan klarifikasi atas rumor rencana akuisisi perseroan oleh pemilik John Lynn Group yakni Haji Isam. Di tengah beredarnya rumor pengambil alihan mayoritas saham tersebut, harga saham BYAN sempat melonjak tajam hingga 44%. PT Bayan Resources Tbk merespon kabar pasar terkait isu pembelian 62,2% saham perseroan oleh pengusaha asal Kalimantan Selatan Haji Isam. Berdasarkan surat jawaban resmi kepada Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary Bayan, Jenny Quantero, menegaskan perseroan tidak mengetahui adanya rencana akuisisi oleh John Lynn Group. Kendati demikian, pengendali perseroan Dato Lo Takwang mengaku selalu terbuka terhadap peluang investasi yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Saat ini pemegang saham pengendali Dato Lo Takwang menggenggam 13,42 miliar saham atau setara 40,25% kepemilikan. Sementara putrinya Elaine Lo memegang 7,33 miliar saham atau setara 22%. Sehingga total porsi saham keduanya mencapai 62,25%.
Pertemuan kedua tokoh memicu spekulasi pasar belakangan diduga merupakan pembahasan kerjasama proyek kereta api logistik di Kalimantan, tempat aset utama tambang-tambang beroperasi. Adapun dengan maraknya spekulasi pengambil alihan ini mendorong pergerakan saham Bayan naik drastis sebesar 44% ke level Rp17.275 per lembar. Lonjakan harga tersebut melesatkan kapitalisasi pasar emiten tambang batu bara ini hingga menyentuh Rp575,8 triliun dengan per 41 kali. Dengan kalkulasi valuasi premium saat ini, nilai akuisisi untuk menebus 60%